Sekarang sudah pukul 12:30. Marilah kita mulai acara pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Muhammad Haji Muhammad Jatmiko selaku Kepala Yayasan Biamda Yaumimas, yang terhormat segenap manajemen dan hormati pula karyawan-karyawati KSPPS Yaumimas. Alhamdulillah, segala puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, yaitu berupa nikmat iman, Islam dan ihsan, sehingga kita bisa berkumpul dalam kajian rutinan karyawan Yaumimas dalam keadaan sehat tanpa suatu halangan apapun. Dan yang kepada kalinya, salawat ma'asalam semoga tetap tercurahkan ke pangkuan junjungan Nabi Agung besar Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita bisa melakukan dan meniru sunnah-sunnah beliau, dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin. Saya di sini selaku pembawa acara akan membawakan susunan acara pada siang hari ini, yaitu acara yang pertama pembukaan, itu acara yang kedua murotal Al-Quran, dan acara yang ketiga yaitu kajian inti. Langsung saja untuk membuka acara kajian pada siang hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu murotal Al-Quran, yang akan pada siang hari ini akan dilantunkan oleh Saudara Khairul Razikin. Kepadanya waktu dan tempat persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Agak jauh sedikit lah. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala salawatihim yuhafidun. Ulaika humul warisun alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin
ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah atas murotal Al-Quran yang telah disampaikan. Semoga dengan bacaan murotal Al-Quran tadi bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk acara yang ketiga yaitu kajian inti yang mana pada kesempatan siang hari ini akan disampaikan langsung oleh beliau Bapak Haji Muhammad Jatmiko. Kepadanya waktu tempat, persilahkan. Baik, yang ketinggalan ben ketularan corona ning mburi. Oh jangan, ya wes. Salah ketinggalan. Jadi pegang mic itu diusahakan dengan mulut itu tetap. Terus driji itu di on off ini. Jadi begitu ada benging tinggal dicetak. Khususnya ustadz-ustadzah yang sering punya kerja, ini jarak ini diatur jarak 10 cm lah, 10 cm, jari di tempat on off. Jadi begitu ada suara terganggu, off kan. Suara normal, on kan. Jangan berubah, ini ajak terus. Aku sing iku ae Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rahmatuhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil kitabil karim wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innal asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa saral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara sekalian, sengaja ini untuk periode Maret April saya anggap ini pertemuan terakhir kita untuk melaksanakan social distancing
agar apa yang dikehendaki pemerintah bisa terlaksana, yaitu mengkarantina manusia, masyarakatnya. Ini sudah masuk streaming ya, jadi untuk yang luar kota juga saya minta untuk semuanya melaksanakan social distancing ini, sehingga tadi ada yang kabar kok kumpul-kumpul mbok. Bahasa gobong piye, Mbak? Kok kumpul-kumpul mbok ana mboke ngono lho. Kok kumpul-kumpul mbok, malah ana jamuan baksone mbok. Pokoknya pakai mbok-mbok gitu. Ya, ini kumpul kita yang terakhir ini. Insya Allah nanti setelah ini kita liburkan semua lah sampai Ramadan. Semua acara ngaji-ngaji kita kumpulkan, kita liburkan sebagai upaya. Dan ini meniru sahabat zaman Umar bin Khattab. Di negeri Syam terjadi ta'un, wabah juga, ketika bin Jarrah itu siapa? Ubaidah bin Jarrah itu salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Beliau tetap bersama rakyatnya di Syam untuk mendampingi rakyatnya, itu wafat juga, syahid. Maka dua penggantinya melaksanakan social distancing. Rakyat disuruh nyebar tapi jangan kemana-mana. Dia membayangkan wabah itu seperti api, sehingga kalau api berdekatan dengan bahan bakar akan terbakar, berdekatan terbakar, berdekatan terbakar, berdekatan terbakar, begitu dan seterusnya. Maka beliau membuat social distancing ini. Itu social distancing pertama di dunia. Orang disuruh menyebar, kemudian berdiam diri di gunung-gunung, di mana-mana, dengan tidak mengadakan interaksi, sehingga api di sini tidak memiliki bahan bakar, mati. Istilahnya api. Virus di sini mati, virus di sini mati. Ini seperti yang terjadi di Korea. Jadi di Korea itu disiplin sekali dengan social distancing ini. Namun beda dengan Italia. Italia itu orangnya seneng nongkrong-nongkrong, seneng rame-rame gitu, seneng pesta-pesta. Ketika ada social distancing, mereka tidak peduli, tetap nongkrong, tetap pesta. Akhirnya mayat itu beribu-ribu. Tadi saya lihat videonya itu memakamkan, satu pemakaman itu 500 orang dengan truk-truk militer. Memang akhirnya dimakamkan mayat yang geletak di seperti itu, Masya Allah. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, siang ini saya kumpulkan khusus. Setelah ini saya nggak akan mau lagi bicara tentang COVID-19, cukup pengetahuan. Nek jenengan masih belum berpengetahuan dengan COVID ini, yo kebangetan. Yuk next. Sambil nunggu ini, jadi ini kan masih kosong banyak, Mas, insya Allah masih yang kan. Bisa nyanyi ini ya? Ya. Kata tak ada lagi, akan tiba masa tak ada suara dari
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Ya, artinya pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Oke, next. Jadi itu ujung dari kehidupan kita. Robbana, tangan kami, dan seterusnya. Surat Yasin ayat 65. Baik, corona ini memang ada yang heboh tapi banyak yang apatis. Corona ini ada yang lebih, namun juga ada yang AB. Dan kita tentu saja saya mengajak kepada teman-teman semua untuk kita ini wajar-wajar saja menghadapi corona. Ya, tidak heboh tapi juga tidak apatis, tidak lebih tetapi juga tidak AB. Orang mbok sorot tulisannya sudah mau ganti ya. Ya sudah sebentar dan disorot dulu. Nanti jelasnya itu adalah demikian. Yuk ganti Mas. Ini biar sorot sana terus. Oke, itu bentuk virusnya. Saya akan coba menerangkan dengan dalam waktu singkat mengenai masalah coronavirus yang sekarang mungkin sedang berjangkit di Indonesia. Sebelum kemana-mana saya akan coba menerangkan mengenai masalah coronavirusnya sendiri. Coronavirus adalah virus RNA dan ini beramplop. Kalau virus beramplop kita akan membayangkan itu seperti balon, kemudian ada spike-spike-nya di sana. Nah, spike yang di luar ini terdiri dari lapisan glikoprotein. Lapisan glikoprotein akan sangat mudah hancur oleh pelarut lemak, deterjen ataupun desinfektan. Jadi coronavirus meskipun dia punya kemampuan untuk menyebar dengan cepat, dia tetap memiliki kelemahan. Kelemahannya apa? Kelemahannya akan sangat mudah hancur oleh pelarut lemak, oleh deterjen, oleh desinfektan. Dihentikan bisa nggak? Sehingga jika kita sering cuci tangan, dihentikan kita bisa sering nggak? ngepel lantai dengan desinfektan atau dengan cairan untuk pel, maka virusnya akan hancur. Baik, coba dimengerti. Jangan di tengah-tengah. Kamu nek terlambat di depan sini, duduk di bawah. Hah? Diusir itu temannya itu menulari orang itu.
sudah ada keterangannya itu. Coronavirus itu tadi ada belalai-belalainya, ya, bulatan ada belalai-belalainya. Dia akan hancur. Ayo pindah le, ojo nyesek ngono le. Hancur dengan pelarut lemak. Apa pelarut lemak itu? Sabun. Udah ngarep ning ngisor apa-apa. Lho telat to, ngisor kene. Bentuk nomor 1 wis sembarang. Pelarut lemak, sabun. Jelas ya, ibu-ibu ya. Jadi nggak usah takut, sabun itu bisa menghancurkan apa namanya itu, kel gitu loh, pentakel dari corona. Yang kedua deterjen, yang ketiga desinfektan, itu yang sekarang banyak diburu itu. Tuh ada hand sanitizer, ada macam-macam, tapi intinya nek jenengan sering ngepel omah, sering isah-isah, wah insya Allah sehat karena tidak terkena virus gitu loh. Ya bapak-bapak diaktifkan lah untuk isah-isah, untuk nek ngepel umum ya bapak-bapak ya, nek isah-isah itu loh. Enggak apa-apa bapak-bapak isah-isah, wis Bu, tak aku ben apa Mas? Ben tidak kena virus. Next. Dan tidak akan menulari lagi. Nah kemudian saya akan cerita gimana caranya coronavirus bisa menulari ke manusia. Coronavirus menular ke manusia itu lewat sentuhan dengan material-material yang sudah terjangkit virus pertama, terus kedua pada saat kita berada di keramaian kemudian ada orang yang mungkin bersin kemudian kita kena oleh kontak langsung, maka dia akan langsung bisa menulari kita. Tapi sekali lagi kita jangan terburu panik dulu. Kenapa? Karena coronavirus ini tidak seganas seperti yang dibayangkan atau yang ditampilkan oleh media. Kita akan selalu lihat di situ. Sekarang korban. Baik, jadi di kerumunan orang, ketika ada orang bicara ini kan ada hujan lokalnya. Nah, hujan lokalnya itu pasti kalau seseorang ada terkena virus, dia hujan lokalnya akan mengandung virus. Hujan lokalnya nempel di sini, kemudian ada orang datang ikut nempel, maka orang tersebut sudah terkena virus. Kemudian ngelap mata, virus masuk. Ada orang ngelongke kertas, kena virus, dan seterusnya. Maka memotong itu dengan social distancing itu merupakan sikap yang paling tepat, yaitu tidak membuat gerombolan-gerombolan. Maka laki-laki biar di bawah, nek perempuan dia ya, sing terlambat di bawah juga. Yo ya apa-apa ya, perempuan di bawah ya. Ya nggak apa-apa, yang terlambat soalnya terlambat kok. Ya, next. Virus seluruh dunia ada sekitar di 80.000 sekian penderita. Tapi dari 80.000 itu nanti yang meninggal itu ada sekitar 2.400 yang selalu hanya akan ada di kisaran angka 2-3%. Silakan nanti dilihat di data statistik mengenai seberapa banyak yang orang yang terkena coronavirus dan seberapa banyak yang meninggal. Yang meninggal selalu ada di kisaran antara 2-3%. Berarti sisanya sebanyak 97% itu selamat dengan deskripsi lebih detail. Yang sakit 53%, sementara sudah ada yang mulai sembuh itu sebanyak 44%. Nanti kita akan cerita kenapa dia bisa sembuh. Jadi begitu coronavirus masuk ke tubuh manusia, maka dia akan menginfeksi sel saluran pernapasan. Hari pertama akan ada bersin-bersin, wajar karena itu sistem imun non spesifik yang bekerja. Hari kedua akan ada pilek. Hari ketiga dan keempat kemudian nanti akan ada demam. Hari kelima demam akan berlanjut, dan jika badan kita fit, maka di hari ketujuh antibodi akan mulai dikeluarkan.
Jadi kita akan belajar mengenai sistem imunologi basic di sini. Pada saat terkena pertama kali, maka tubuh perlu waktu 7 hari untuk memasukkan data mengenai virus yang masuk ke sini ke sel memori. Di hari ke-7, ini ada antibodi. Hari ke-7 antibodi akan meningkat, akan keluar di sini hari ke-7. Hari ke-14 dia akan naik sampai ke atas maksimal. Nah, pada saat antibodi naik di sini, maka antibodi itu akan dipakai untuk melawan virus corona. Karena antibodi sifatnya spesifik. Antibodi anti corona hanya bisa dipakai untuk menangani virus corona. Dan itu akan dikeluarkan 7 hari pasca infeksi. Yang akan sampai di puncaknya di 14 hari. Pada saat antibodi sampai di puncak, maka virus corona akan ditangani oleh antibodi di dalam tubuh kita sendiri. Karena virus hanya bisa ditangani oleh antibodi. Beda dengan bakteri. Bakteri bisa pakai antibiotik, virus nggak mempan. Hanya oleh antibodi. Dan nanti antibodi akan berlanjut turun sampai di minggu ketiga. Apa yang terjadi di minggu ketiga pada saat antibodi sudah mulai turun? Berarti infeksi yang ada di dalam sudah ditangani oleh antibodi yang tumbuh dalam kondisi maksimal di umur 14 hari tadi. Jadi sesudah 21 hari otomatis virus yang ada di dalam badan kita sudah tertangani. Apa yang terjadi kalau nanti ada serangan virus lagi? Jika ada serangan virus lagi, data yang ada di sel memori akan dikeluarkan sehingga respon imun kedua akan berlangsung 24 jam sesudah paparan. Jadi misalnya saya sudah pernah kena corona. Baik, teman-teman sekalian, jadi kena virus itu bukan masalah yang patut dikhawatirkan sekali, itu enggak. Kena virus itu satu kewajaran. Menurut rencana orang-orang ahli itu yang mati hanya 3%. Yang 43% itu akan sembuh dengan sendirinya. Yang 43, 43, yang 54% itu lewat proses pengobatan. Tetapi pengobatan ini bukan mengobati virus, mengobati kekuatan tubuh biar naik, memberi vitamin, memberi penurun panas, hanya seperti itu. Masalah terbesar di Italia itu terjadi orang yang 54% itu ke rumah sakitnya gak cukup gitu loh, sehingga orang ditaruh di lorong-lorong di tempat parkir, akhirnya prioritas sing diperkirakan mati dibuarno wae, sing rodok lumayan diobati, begitu. Saya membayangkan nek ning Indonesia terus kaya apa? Ora rodok mati wis dibarno kowe kok. Maka nanti akan saya ajak, teman-teman akan saya ajak untuk kita ini hidup dewe aja lah. Hidup menurut kekuatan kita sendiri. Jadi ya nanti akan saya tunjukkan resep-resepnya. Maka kalau kita kena virus itu hari 1 sampai hari ke-6 itu akan ada demam, akan ada batuk-batuk, akan ada pilek. Maka nanti saya akan rembuk dengan tim manajemen. Nek mahkota ada suhu naik sekian, ben dianggap lebu aja tapi aja lebu. Ben ora nulari liyane malah, ngono lho. Setuju gak ngono? Iya. Nek DMT ya wis gajinya tetap ora dipotong apa-apa. Jadi syaratnya hanya suhu naik. Nek saya kok 37,6 lah. Ya wis ya. Nek 37,3 itu ya bisa kena sedurung lah. 37,7 nanti tak rembuk sama teman-teman agar fasilitas teman-teman itu tetap bisa seperti biasa, seperti masuk, tetapi Anda nggak usah masuk, nulari kancane. Nanti kalau sudah hari ke-14 baru
masuk lagi. Karena Anda nanti di hari ke-7 itu antibodi akan keluar, imunitas Anda akan keluar. Lah carane piye nanti tak warai. Setelah hari ke-14 imunitas puncak itu yang mati virusnya, insya Allah dah. Dan nanti suatu saat kalau Anda kena virus itu lagi, memori-memori kita ini akan bergerak sendiri, langsung virus datang, langsung 24 jam diterjang sama imunitas kita. Maka kadang-kadang saya tuh ojo khawatir kena virus. Wis alhamdulillah aku ini kok kena, jadi aku itu wis siap tarung tenan gitu loh. Kalau yang kena pertama itu loh, memang imunitas Anda dipertanyakan, betul-betul kuat gak? Nek gak kuat, wah luah enak neh. Apa? Innalillahi. Tapi itu 3%, jangan khawatir. Cuman di Indonesia masalahnya yang 56%, iki rumah sakitnya apa cukup? Nih Jakarta udah bengok-bengok ini. Jawa Tengah, alhamdulillah gubernur dan MUI masih menetapkan belum lah saatnya sampai KLB, sampai kejadian luar biasa itu belum. Jakarta sudah luar biasa betul itu. Baik, terus saya bisa bertahan hidup sampai 14 hari, maka saya akan kebal seterusnya. Dan berikutnya jika saya kena virus corona lagi, kita nggak perlu nunggu sampai 7 hari sampai antibodinya keluar. Sekarang kena, maka besok antibodi sudah dikeluarkan. Itu sebabnya 44% orang bisa sembuh bahkan tanpa vaksin, karena vaksinnya belum ditemukan. Dan masih ada 53% yang sakit yang akan sembuh mengikuti 44%. Karena pola kematian atau mortalitas tidak pernah bergerak dari 2-3% maksimal. Sehingga tidak perlu khawatir, tidak perlu panik pada saat ada wabah corona. Kita punya prinsip penanganan wabah ada 3. Pertama, kita kurangi paparan virus. Gimana caranya? Untuk kita pribadi hidup sehat, sering cuci tangan, jaga kebersihan tubuh, sering mandi. Kalau misalnya kira-kira kita khawatir terjangkit, ya jangan datang ke tempat keramaian yang banyak orang sakit. Dan untuk mengurangi paparan virus ke kita. Nah, untuk kitanya sendiri gimana? Kita bisa naikkan antibodi. Gimana caranya? Dengan mengkonsumsi vitamin E atau C, vitamin E plus C setiap hari. Plus madu. Karena madu bisa dipakai untuk energi, sementara vitamin E dan C akan bisa dipakai untuk menaikkan produksi antibodi. Energi dipakai untuk pembentukan antibodi dari kita sendiri. Dan yang terakhir, kalau sakit jangan keluar. Di rumah aja, terus kita beri terapi, kita sembuhkan, makan yang benar, kita melakukan pola hidup sehat, sehingga jika itu nanti sakit atau misalnya katakanlah demam, panas dalam waktu 4-5 hari itu wajar, nggak usah panik, biasa aja. Kita hanya perlu memberikan vitamin E, C, makan yang cukup, istirahat yang cukup, nanti di hari ke-7 antibodi kita keluar. Itu juga berlaku buat yang sakit. Sehingga sebenarnya kita semua akan bisa menangani wabah coronavirus ini, asal kita bisa tahu basicnya seperti apa, ilmunya seperti apa, dan yang paling terakhir jangan panik, santai aja, kiamat masih panjang. Jadi ayo kita kerja bareng-bareng, kita tangani bersama-sama, dan gak usah panik. Terima kasih. Baik, ini masa inkubasi COVID-19. Hari pertama sampai dengan hari ke-6 mestinya virus masuk tubuh, berkembang, maka tubuh akan panas lebih dari 37,6. Baik, 37,6. Ini syarat untuk diam di rumah dan tetap menerima fasilitas ya untuk mahkota ya. 37,6. Kowe ngukur 37,5 aja betul mbok banting. Batuk pilek. Jadi Anda 37,6 batuk pilek, tolong langsung mengisolasi diri di rumah. Jangan bergaul sama tetangga, apalagi dengan istri, dengan anak, kebalik. Dah mengisolasi. Kemudian
jika berlanjut sesak napas, nah itu yang harus segera ke rumah sakit. Tapi kalau tidak ada ke rumah sakit, kalau tidak ada sesak napas, tidak perlulah. Terus kuati saja dengan antibodi kita. Insya Allah hari ke-6 nanti sampai ke-14 antibodi akan muncul dan menyerang virus. Setelah hari ke-14 insya Allah kita akan terbebas dari virus itu, karena virus itu belum ada obatnya. Jadi dia mati dewe, diserang oleh antibodi kita kalau kita kuat antibodinya. Next. Jadi kalau tubuh tidak kuat ya sudah. Enak toh? Innalillahi. Tapi itu ada beberapa hal. Yang pertama, ada sakit bawaan. Misalnya ibu-ibu, bapak-bapak asma, sudah asma malah kemasukan virus. Nah ini yang bahaya. TBC, kemasukan virus itu lebih bahaya. Karena kalau TBC itu mematikan rakyat di Indonesia itu 1 jam 11 orang mati karena TBC. Berapa? 11 per jam di Indonesia ini orang mati karena TBC. Ada gula juga, darah tinggi dan lain-lain. Maka ayo kita perbaikilah kondisi vitalitas tubuh kita. Yang kedua, tubuh tidak optimal memproduksi antibodi. Nah ini karena makanan yang kurang sehat, makanan-makanan olahan itu loh. Makanan olahan itu bangsane sempolan, sosis itu dikurangi dulu lah. Kita ke sayur, buah, tempe, makanan-makanan yang alamiah. Yang ketiga, tidak tertangani dengan baik, itu yang 54% tadi itu. Kalau di rumah sakit karena lonjakan pasien, rumah sakit penuh, kekurangan tenaga medis, kekurangan alat-alat medis untuk menurunkan panas dan lain-lain, maka itu membahayakan kita. Next. Jika tubuh kuat 14 hari sejak serangan akan optimal memproduksi antibodi, insya Allah virusnya yang mati. Kemudian kita memiliki memori kekebalan tubuh, sehingga kalau ada datang virus lagi langsung sehari itu jeder, langsung mati virusnya. Datang lagi jeder, mati lagi. Sehingga begitu seterusnya. Next. Nah, tentu kita akan pengen virus yang lemah. Nah, virus yang kuat ya innalillah tadi. Kita ingin virus menjadi lemah. Maka ya kita yang harus kuat. Yang pertama, kita jaga vitalitas tubuh ini terjaga dengan baik. Ya saya menyarankan di lingkungan kita kok masih jarang ya orang puasa ya. Puasa itu loh puasa. Dr. Zadul Akbar itu menggambarkan puasa. Ya aku bareng di syuting sekali-kali. Di streaming ning ndi aku ra pajak tak ketok-ketok malah. Dr. Zaidul Akbar itu membayangkan puasa itu seperti singa lapar. Singa dilaparkan, kemudian dimasuki kambing langsung diterkam. Nah, orang puasa itu ibarat singa lapar, dia akan menggerogoti lemak-lemak yang ada pada diri kita. Saran saya menjaga vitalitas tubuh yang paling bagus itu dengan puasa. Ya ibu-ibu ya, ya bapak-bapak juga lah. Kemudian yang kedua, makanan-makanan yang sehat, minum madu, minum air zam-zam, secara khusus berdoa agar tidak terkena virus. Karena minum air zam-zam itu tergantung dari doa yang dipanjatkan.
Tadi malam Ustadz Khalid ceramah, ada seorang wanita Jerman itu karena apa baru masuk Islam apa namanya mu'alaf, dia umroh tapi dalam posisi dia sudah divonis kanker stadium akhir lah, dia mau dioperasi terakhir tapi dia mau minta umroh dulu. Nah, di umroh itu dia 3 hari di depan Ka'bah itu menangis terus untuk minta ampun kepada Allah karena masuk Islamnya baru, jadi minta ampun. Nah, kemudian ada yang bagian pembersihan masjid itu mendatangi, ibu kenapa menangis? Karena saya mau begini, saya tobat, saya mungkin kayaknya belum cukup, saya bertobat kepada Allah. Ibu berada di tempat yang sangat tepat sekali untuk meminta kepada Allah. Sekarang saatnya ibu minta saja kesembuhan kepada Allah dengan perantara air Zam-Zam. Maka singkat cerita 7 hari sisa dia umrah langsung minum terus air Zam-Zam, tidak makan apa-apa, hanya minum air Zam-Zam, dah terus pulang. Sampai di Jerman tanpa capo disiapkan operasi, loh kok nggak ada sama sekali kankernya. Itu air Zam-Zam. Juga rempah-rempah, jauhi makanan olahan, kemudian tidur cukup itu ya 6 jam maksudnya lah ya, jangan cukup ya bar subuh turu meneh. Oh jangan tuh, durung cukup begini. Kadare Pak Jat kon sing cukup kono. Oh, belum subuh ijek durung cukup Pak. Beberapa teman-teman kita itu belum subuh itu nutupno tidur. Ya masalah tidak merokok ini serius lah. Karena bulu-bulu yang ada di hidung Anda yang itu menyaring partikel-partikel racun itu podo mati. Pak, nek Bu nggak ada ya. Bu ibu-ibu nyepal sorry itu. Pak, kowe nek izin ngerokok, aku gelem disun hanya telapakan kakiku tok. Disosor gon atas kan ya. Iya Allah. Ada yang suami yang ngerokok. Saru kata Bu Sari, ya udah ganti. Ya. Baik, kekuatan imunitas. Ya silakan Mas. Jadi yang pertama minum vitamin C dan vitamin E sudah kami sediakan. Ini saya belum konsultasi sama Bu Arum sama Bu Yuni, tapi sudah tak belikan karena cepet-cepetan kemarin belinya itu untuk beli 2 kardus besar. Mbah berapa juta aku nggak ngitung, pokoknya yang penting untuk sik. Insya Allah nanti Senin baru kita bagilah. Yang penting kita bisa mengkonsumsi ini 14 hari ke depan, sehari satu vitamin C dan vitamin E. Nanti Senin diatur baru gimana pembagiannya. Ini cepet-cepetan dapat itu. Yang kedua berjemur matahari itu loh, berjemur matahari. Saya tadi ngajak ponakanku berjemur ya. Aku udah berjemur di bawah galvalum. Orang berjemur kena matahari tenan gitu loh. Baik untuk BMT, untuk yang lain silahkan membuat kebijaksanaan, tapi saya sarankan sama sebelum masuk kantor 15 menit berjemur. Salah satulah dicandak jadi pimpinan senam. Senam angger ini. Yo 1 2 3 4. 1 2 3 4 dengan ayo beres ya. Semua kantor mulai Senin sebelum masuk kantor itu berjemur. Wis sampai dimulai jam piro? Saya sering terlambat iki. Pak Kafi karo Pak Riz itu di ono wonge. Tak tantangi mau jam berapa dan gak terlambat.
Kalau terlambat, ya nyusul kemudian 1/4 jam kena matahari. Pak Kafi ono kok. Ini njaluk jam piro Pak Kafi wis? Wis iki berdasarkan Pak Kafi ae. Tetap 7:30 atau mau ditambahi jamnya? Hah? Loh ya. Dah kita nggak pakai teori sithik tapi pakai kepraktisan saja. Menurut Pak Kafi untuk BMT 7:30 kita langsung di depan kantor nanti dicandak salah satu jadi pimpinan senam tapi laki-laki wedok-wedok teng rubel kaya ngono senam weli Masya Allah ting pentol ting pentulut ting pecotot. Ya, sok Senin Pak Kafi mulai mimpin. Habis itu nunjuk yang lain, yang putra. Yang putra depan, putri belakang, wis mulai lo gampang. Ya, 10 menit senam, 10 menit nanti kita totok saraf. Totok saraf ini di bagian kelenjar timus. Itu 5 menit. Jadi, ini ora usah ngambil HP ya. Jadi kira-kira di sini ditarik ke tengah, kemudian ditambah 4 jari. Juga usah diuneni iki puting dada juga ini enggak, tapi segini terus ditambah 4 jari. Disinilah kelenjar timus tengah. Nah, kemudian ditotoknya itu pakai jari kita ini. Jadi, nah gini 5 menit lah. Ya Pak Kafi ya besok mimpin 5 menit gini. 5 menit. Kok 5 menit dari? Ya 3 menit. Terus setelah itu telapak tangan digosok-gosok begini sampai panas, kira-kira 2 menit terus panas sih. Terus diusapke. Gampang toh? Ya, kalau timus ini 4 terus di sini ini totok gini. Nah. 5 menit lah. Dan semangat itu 2, 3, 4, 5 menit berarti 60 kali 5 300 ya ora usah terus dipanaskan terus diusapkan dada ini meningkatkan kekebalan tubuh kita ya terima kasih paham ya. Yang vitamin E, vitamin C kita bagikan, insya Allah Senin. Yang luar kota beli ya sendiri-sendiri ya. Beli sendiri, ojo sing larang-larang. Sing apa IP. Ya oke lah IP atau di atas IP sedikit ya boleh lah. Tapi sing Amerika ojo lah kelarangan. Yang IP atau di atas IP ya. Itu beli dari kantor masing-masing nanti ditukar uang anggarannya lah ya nanti untuk sekolahan ya dibelikan ya sekolahan ibu-ibu bapak-bapak sekolahan dibelikan kalau pati semuanya sudah dibelikan ini yang datang baru C yang yang Selasa jadi insya Allah Rabu lah baru dibagi tapi kalau Anda mau segera mendapat dan segera minum ya bagus, saya sudah mulai 2 hari ini, 3 hari ini. Tapi kalau Anda mau membeli sendiri bagus, nanti diperpanjang lagi. Jadi yang kedua berjemur, mulai Senin khusus BMT ya, nah, yang lain silahkan. Mahkota ya sama aja. Ojo ning ngene ngisor wit pelem.
berjemur di panasan matahari tenan itu loh, matahari tenan. Kemudian totok saraf. Ya insya Allah lah ini diikhtiari ini sampai akhir bulan ini loh, sampai akhir bulan ini. Ya, sehingga kita punya kekebalan. Bukan tidak terkena corona, bukan. Tapi kita kena, tapi imunitas kita bisa ngatasi. Kalau mbok kon nanggung Pak Jokowi kabeh dak sakake Pak Jokowi, ya Pak ya. Wong wis kaya ngene keadaane kok. Jadi kita mandiri. Next. Kemudian yang kedua, menjauhi dari kerumunan orang. Jadi sholat jamaah dan jumatan tetap. Ini masih perdebatan bagaimana dengan shaf yang renggang-renggang. Karena seperti tidak jamaah. Sedangkan ulama dan umarok Jawa Tengah masih mewajibkan, masih mewajibkan, dan mereka memberi catatan agar tetap menjaga kehati-hatian dari serangan virus corona. Nah, masjid saya kehati-hatian itu dengan membuat fatwanya dengan berjarak. Nah, begitu itu bagaimana? Baru kita konsultasikan, belum bisa fix betul. Kalau nanti diralat wis kena virus yo lah paling kena kene wis siap imun. Yo nanti kembali lagi dengan soft rapat. Tapi kalau kita sudah memutuskan tidak Jumatan, itu menentang ulama dan umarok Jawa Tengah, malah nggak boleh. Lah itu menentang ulama dan umarok Jawa Tengah. Anda berani? Maka ketika seorang imam masjid membuat keputusan untuk masjidnya, boleh nggak? Saya memberi contoh di Temanggung, di Paraan. Mereka itu membuat keputusan kalau sholat asar itu jam 16.30. Ngono piye terus? Gak mbok teradung. Wah, itu tidak ala waktihan. Apa waktu awal. Baik, yang kedua, seluruh kajian kita hentikan. Dah nggak apa-apa lah. Seluruh kajian kita hentikan, terus terang kecuali senior school. Nanti khusus corona ini senior schoolnya, direkturnya diganti dulu ya boleh, apa-apa lah. Karena kesel. Ya, karena mereka pada kangen sama teman-temannya ketika nggak masuk, nggak saake. Nek orang tua imunnya rendah, bagaimana? Nggak kena corona. Nek kena corona, kenapa sih wong suci? Baik, yang ketiga, setiap habis orang itu berwudu dengan membasuh tangan memakai antiseptik. Ini ora usah didiskusikno panjang-panjang. Wong antiseptik dijipuk gini terus gini, terus langsung ngene langsung berwudu boleh enggak? Boleh. Aku ditakoki, wah itu ada 1001 jawaban, aku ya ngono. Ngono kok dadak ditakokno, ya Allah lah Gusti kok kebangetan. Padahal saya membuat begitu itu hanya 5 menit, 10 menit yang ngene. Masa ora penafsirane piye ya? Alah. Penafsirane tak ya gampang jipuk sabun terus dinggo wudu ngene ndak ya entuk Boleh enggak kita berwudu ada sabunnya?
Boleh ngono kok. Ya tak kei jawaban. Satu jawabannya begini, yang kedua dan seterusnya dipikir dewe, yang nomor 1001 begini. Ini loh aku gawe-gawe ngene ku ora terus mikir nah tak delok nah tak nek enggak. Aku delok gawe ngene ku wis ngene kayak ngene 5 menit jadi. Yang selanjutnya khusus BMT yang menarik uang dari orang itu masukkan plastik bening, plastik gula itu loh. Demikian juga Ustadzah Purnimi juga Ustadzah SMP. Mbak Tri juga itu dimasukkan ke kantong plastik bening, kemudian dijemur 30 menit. Tapi apa? Loh, dijemur hilang. Kok pikirannya kok dijemur hilang tuh piye? Ya gini ya, dijemur di matahari. Weh, nongkrongin ini gak malah kebeneran. Karo kena matahari no kok malah lo. Ini yang namanya Pak Riz. Nah, ayo di mana yang terlambat? Ora apa-apa, sesepuh ini sepuh wong terlambat. Khas loh Pak Riz ini orangnya. Khasnya itu selalu terlambat. Ora kok sering. Baik, untuk BMT kemarin ada kebijaksanaan khusus untuk periode ini sampai akhir Maret itu sudah tidak usah narik tabungan kalau tidak digunakan untuk angsuran. Bebas, tak usah narik tabungan, tetapi hanya tabungan yang untuk angsuran saja yang ditarik, karena nanti kalau langsung tarik utuh di akhir bulan biasanya do bengok. Kemudian juga berjanji dulu. Counter BMT dibatasi rafia, tapi kemarin Bu Arum sembunyi amun rafia apa kantor ya Allah Bu, wah kimia farma itu kaya apa? Itu ya nganggo trimo rafia kok. Tapi aku gak ngono, aku ya setuju, wis setuju. Nganggo pita Jepang. Jadi gini loh. Ini sudah dibuatkan bambunya Mas Wahyu sama Mas Edi. Bambu di lakban 1,5 meter, kemudian di rafia terus lah. Pita Jepang. Tuh kalau yang pusat ya lain, pusat yang pakai yang tuh begitu itu. Saya itu menjelang maghrib langsung lari ke Kudus karena di Kudus katanya ada. Terus pintu tokonya itu tinggal 1 gitu loh. Mas kusik mas. Aku perlu iki wis benar gitu. Sampai seperti itu tak rewangi untuk counter corona. Terus next. Dah, yang ketiga perbanyak amal soleh. Baca Al-Quran. Kalau yang keset-keset baca Al-Quran itu kayak saya ini ada program boh piye caranya kurang ngerti. Setiap buka HP begini itu muncul aplikasi itu Al-Quran. Ya wes terpaksa diwaca sih. Ini sampai Al-Isra. Jadi lumayan. Ini saya berapa bulan ini dapat Al-Isra? Ya, lumayan. Loh, ini mati gini kan ya keluar lagi ayat yang lain. Kemudian puasa sunnah, yang ketiga sedekah, menolong orang. Kemudian ini loh, dengarkan kajian-kajian ilmiah ini bisa melalui
Spotify. Itu kalau di BMT selalu di setel terus. Itu Mas Ridho mengupdate terus itu. Kalau Anda rajin, Anda bisa ceramah seperti saya ini dari nyuplek itu tak. Aku nurun tak terus kok. Next. Nah, pada akhirnya ya jadilah takwa. Lakonono perintah, ngedoi cegah. Karena At-Tolak ayat 2 tadi saya bacakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Makhraja itu jalan keluar. Jadi ini kan gedung seperti ini. Tiba-tiba di luar ada hujan uang. Nah, tentu kalian terus cepet-cepetan do metu. Nah, makhraja itu seperti pintu itu loh, makhraja. Begitu Anda jebol keluar itu yang ada adalah kesenangan. Itu makhraja namanya. Jadi pintu yang di depannya itu adalah kelapangan. Bisa bayangkan ya makhraja ya. Nah, ini kebakaran ngeri. Hujan uang gitu aja loh. Enak hujan uang ya daripada kebakaran ya. Hujan uang, yuk kita ambil uang. Wah, berguduk lah, itu mahrojanya itu mahroja. Jadi mungkin kita di sini ada desak-desakan sedikit, tetapi begitu Anda keluar mahroja itu ke lapangan. Kemudian yang menarik, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Rezeki ini segala macam lah. Kemudian yang tiga itu ayat ya, 2 itu ayat, 3 itu ayat. Yang 3B, wa may yattaqillaha wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa yasbuh wa fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal, Allah akan mencukupkan keperluan. Mencukupkan keperluan. Ya, tapi kalau Anda itu yakin yang terjadi itu adalah keputusan Allah terbaik untuk Anda, maka Anda akan merasakan Anda cukup itu saat itu. Kalau Anda merasakan yang dari Allah adalah sesuatu yang terbaik, maka Anda pasti akan merasa cukup pada waktu itu. Karena yang dari Allah itulah yang terbaik, bukan yang dari kita. Kemudian yang ayat 4-nya panjang, min amri yusro. Min amri yusro itu hasbuh tadi, mahroja tadi, rezeki tadi, itu dibuat mudah sama Allah, dibuat mudah. Saya dapat cerita lagi tadi malam itu, ada seorang Arab ya sama kena kanker, tapi dia berobatnya ke Amerika. Itu waktu itu sudah saatnya terakhir, ini jalan terakhir dia akan dioperasi. Maka dia pamit sama keluarga mau operasi ke Amerika. Nah, di jalan itu ada seorang ibu minta-minta. Maka spontan dia punya uang berapa? 3.000 real. Kalau hitungan saya tadi malam 15 juta lah. Itu langsung ditarik jret gitu saja tanpa mikir piye-piye. Nah, sampai Amerika langsung ke rumah sakit, disiapkan operasi, diperiksa kankernya ya hilang. Itu piye? Kok seperti itu tiba-tiba? Orang yang bersedekah tanpa memikir panjang, orang yang minum air zam-zam dengan ambisi ingin sesuatu. Begitu. Dan yang ayat 5 ini yang sangat menarik, yukafiru
yukaffir anhu sayiatihi wa yudim wa yudim lahu ajron, melipat gandakan. Wayud nganggo orang nganggo harokat barang malah apa lah ya. Yukafir anhu sayiatihi wa yu'dim lahu ajron. Allah menghapus kesalahan-kesalahan dan melipat gandakan pahalanya. Jadi itu begini, kalau ada orang punya kesalahan, maka kalau hanya astagfirullah saja itu belum cukup. Kalau dia astagfirullah dan minta maaf ternyata belum cukup. Tetapi astagfirullah, minta maaf dan menanggung konsekuensi. Misalnya Anda pinjam mobil Pak Ahyar, ini tengah jalan mobilnya serempetan, naudzubillah min dzalik. Nah, jenengan datang ke kantor minta maaf sambil istighfar, tentu Pak Ahyar akan memaafkan, tapi belum cukup. Kalau Anda terus memperbaiki yang diserempet, nah itulah yang akan dilipat gandakan pahalanya. Kalau hanya minta maaf dan istighfar, insya Allah kesalahan itu dihapus. Demikian juga kesalahan-kesalahan yang lain, bagaimana kita melipat gandakan apabila kesalahan itu kita konsekuensinya harus kita tanggung. Kita menzinai anak putri, naudzubillah. Kemudian anak putrinya tadi ham, ya memang harus tanggung anaknya itu mbok rumati. Nah nek bocah ya dirumati juga Pak, ya apik lah ora apa-apa. Tapi luwih apik nek ora usah nganggo ham-haman. Ana sing jejo kok iki. Hah? Ya. Begitu, pada akhirnya jadilah takwa. Saya berharap kita semuanya ini bisa menjadi takwa. Mudah sekali kok jadi orang takwa itu, ngedoi nglakoni perintah, ngedoi cegah. Gusti Allah minta begini, ya Anda begini. Gusti Allah jangan begitu, ya jangan begitu. Ngono lho, gampang. Ora usah mbok takoki lha nek rokok pripun, Pak? Rokok itu Gusti Allah nglarangnya jangan merusak dirimu, jangan membunuh dirimu, jangan memudaratkan orang lain. Bahwa perokok itu merusak orang lain itu 3 kali lipat dari kerusakan yang diderita dia. Iku nek kowe ape menghapus kesalahan dan melipat gandakan pahala. Lah rokokmu iki piro? Berarti ngrusak wong piro? Kerusakane 3 kali lipat. Aku paru-paruku kok wis ngene ya. Lah wong dak 3 kali lipat itu paru-parune lah rusak. Ya. Yang pasti tentakel apa ini yang ada di lubang hidung kita akan jadi ya tidak peka lagi untuk menyaring racun. Bisa hentikanlah, hentikan, rugi-rugi. Wis nek perkara ana aku apa ora anu, nek perlu malah berubah ana aku ya ngrokoklah terus, nek ora ana gak usah ngono lho. Oh, ngrokok lagi dulu kok anu terus pamuji. Aku udah diam sih. Takoknya dia gitu. Aku tahu.
Demikian Ustadz Ustadzah dan saudara sekalian, ikhtiar-ikhtiar ini kami lakukan, ini serius untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh pemerintah agar kita melaksanakan social distancing ini dengan tetap ada produktivitas. Saya ulangi lagi, untuk yang meningkat suhunya 37,6 ke atas, maka tadi saya bilang 37,7, ternyata kok 36, oke lah 37,6 ke atas, dan Anda pilek serta batuk, dan langsung isolasi diri di rumah. Khusus mahkota hariannya ditanggung, wes ngono ae gampang. Daripada nulari wong pirang-pirang. Untuk BMT fasilitas sebagai karyawan masuk tetap diperhitungkan. Untuk sekolahan monggo dibuat kebijaksanaan. Obat, obat dari vitamin, insya Allah akan segera kita sediakan. Ini sudah ada C, kalau mau dibagi dulu ya besok Senin. Nanti yang E hari Selasa baru datang, jadi Rabu baru dibagi. Kemudian khusus BMT bagi marketing itu keluar dengan diminimalkan keluarnya, tidak mengambil tabungan-tabungan orang, nggak usah, kecuali simpanan yang untuk angsuran. Kemudian tentang memakai masker, ibu-ibu dan Pak sekalian, memakai masker ini kalau menurut saya sifatnya mubah, boleh memakai masker. Tetapi kalau sakit wajib memakai masker. Jadi kalau tidak sakit memakai masker kok mubah, kenapa? Satu, corona ini tetap tembus ke lubang dengan lubang-lubang yang lubangnya itu nano berapa itu masih tembus. Kalau Anda sehat pakai masker, Anda tidak merasa kalau kecipratan hujan lokal ketika kita sedang berbicara dengan orang. Jadi ketika kita benake masker, itu kan kena juga. Kita nyeleh kiano ini pakaian kita kena juga. Kadang-kadang kita ini bisa terlena. Tetapi kalau Anda tidak pakai masker, itu mudah sekali basuh tangan, berwudu, raup, itu mudah sekali. Tapi kalau Anda terhalang oleh masker, jangan-jangan malah melenakan Anda. Maka saya menganggap memakai masker itu mubah bagi yang sehat. Bagi yang sakit wajib. Begitu ya, ini masker juga kita belikan banyak sekali. Nanti silahkan kalau yang pengen bergaya masker boleh, yang tidak bergaya masker boleh. Masker kok bergaya? Ya kayak Besari kan bergaya ini. Nah, ini boleh. Saya belikan ada 2000 insya Allah masker diralat karena tidak bisa untuk putri, Mbak. Ya nanti putri juga dibelikan. Ini penyesuaian untuk ibu-ibu dapur, untuk Ustadz Ustadzah 2 minggu ini sampai awal April itu segera adakan penyesuaian untuk penugasannya lah, sehingga kita meminimalisir tertularnya corona dalam keadaan kita tidak siap imun, kita tidak siap imunitas kita tidak siap. Saya yakin ledakan di rumah sakit akan tidak menampung kita, sehingga kalau kita termasuk yang 50
3%, kemudian kita menuju ke 3%, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Loh, kok ngeri? Ya. Baik, ini penontonnya ya di syuting ben ketok ning luar daerah. Ada pertanyaan ya gitu biar ada tanggapan. Ayo Mas, kamu yang lari-lari, yang lincah, masih kurus kok. Ayo Mas, di syuting itu. Demikian penjelasan Audien. tentang COVID-19. Apabila ada yang mau bertanya tentang COVID-19, monggo silahkan. Ayo Mas, delok syuting audien. Gimana sekali, ada yang mau disampaikan? Ya, Mbak. Sekarang ada yang namanya ODP dan PDP ya. ODP itu orang dalam pantauan. Kemudian kalau PDP itu pasien dalam pengawasan. Untuk ODP saja, kalau misalnya naudzubillah dzalik ya, di lembaga kita itu ada satu, kita ini semuanya akan di screening. Dan tempat-tempat kita ini nggak bisa lagi dikatakan untuk media secara publik. Maka jangan sampai ada di antara kita yang kena, walaupun hanya ODP saja. Ya. Dan sekarang keputusan pemerintah untuk ODP dan PDP ini, ODP ini kan tidak boleh masuk rumah sakit karena sudah tidak mencukupi. Dan ini berita yang valid dari tetangga saya, dia ngantar orang sakit kanker paru-paru ke Karyadi, ini tadi sudah ditolak. Karyadi sudah nggak bisa menerima. Nah, jadi memang ini permasalahan Indonesia yang ditakutkan WHO adalah Indonesia tidak bisa mengcover untuk pelayanan kesehatan bagi warganya yang sangat membutuhkan. Seperti yang di ILC kemarin, kalau misalnya terjadi gagal napas itu orang harus pakai ventilator. Ventilator di Rumah Sakit Persahabatan aja hanya ada 5, karena satu ventilator tuh harganya 500 juta. Jadi itu kalau di Pastabik ya nggak ada, gitu ya. Nah, makanya seperti ini permasalahan Indonesia yang karena Indonesia tidak mampu untuk mengcover warganya. Maka kita harus hati-hati sekali, jaga jarak. Jadi jangan terlalu, ya memang kita sekarang harus mengurangi. Memang jihadnya sekarang ini kita memang banyak di rumah saja. Terus terang seperti itu. Walaupun untuk Jawa Tengah ini sudah ratusan ya ODP. Blora ini ODP-nya banyak sekali, Blora ini banyak sekali, dan dia tuh dekat sekali dengan Pati kalau Blora ini. Kalau Solo sudah KLB karena meninggal. Kalau KLB itu dia sudah meninggal, itu namanya jadinya KLB. Nah itu kejadian luar biasa. Dan yang terakhir untuk ini sebagai pengetahuan saja, ada seorang ibu di Solo yang dia itu sebenarnya adalah ODP. Tapi ibu ini bandel, nggak mau dikandani. Dia sudah diawasi oleh lurahnya, nggak bisa ngatasi, malah dia rewang, malah dia ke pasar. Nah sekarang kondisinya gimana? 17 rumah di desanya itu kan harus diisolir, nggak boleh pergi-pergi tuh yang 17 rumah itu. Yang dia rewang itu juga bermasalah ini sekarang. Jadi kayak gini akan di tracking terus, makanya jangan sampai kena. Dan kita minta Bismillahirrahmanirrahim ardi wala bisama wa huwa samil alim. Kalau sampai kena di tracking terus sama, wah kita nggak karu-karuan ya. Demikian, alhamdulillahirabbil alamin. Itu saja. Terima kasih. Baik, sebagai penutup, ya silahkan.
warahmatullahi wabarakatuh. Tadi seputar BMT Ustadzah ya Pak. Ini untuk di swalayan bagaimana ya? Masalahnya kan kita interaksinya itu terus. Caranya untuk kasir kita ngadepi sales mungkin diberi petunjuk. Terima kasih. Baik, swalayan mungkin bisa meniru counter BMT, dikasih pita, dikasih bambu tadi, kemudian disediakan hand sanitizer, sehingga begitu ada orang pergi bakso lagi, kemudian orangnya diberi jarak dengan pita Jepang tadi. Kasir pakai masker, dua dikasih pita Jepang, tiga disiapkan hand sanitizer. Itu ya, benarin ya. Ya, mereka disuruh disiplin untuk selalu hand sanitizer-nya main terus. Kemudian ini ada anak swalayan ikut. Ya, imunitas tubuh dijaga betul dengan vitamin C, vitamin E, kemudian berjemur, kemudian totok apa tadi ya namanya? Timus itu telur rambat di apa mau cik nih? Memang timus. Ya, timus. Yuk silakan Bu Al. Aku sing ngomong kowe sing ngatur. Oh enggak mau. Dari LPG, kalau anak-anak LPG yang laki-laki itu kan selalu keluar bawa barang. Dia di samping menerima uang langsung juga ketemu orang langsung dan pergi terus. Itu kalau yang laki-laki. Kalau yang perempuan mungkin seperti itu ya, seperti mana? BMT ataupun swalayan di sana. Kalau yang laki-laki Pak ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya wis bawa hand sanitizer tadi. Saat kemudian pakai masker. S2 itu aja pakai masker dan membawa hand sanitizer. Kalau vitamin E itu tadi bagaimana itu? Oh jelas dapat. Alhamdulillah. Tapi dapat, Mbak. insya Allah Senin baru dibagi yang C, Ya. Rebu baru dibagi yang E. Ya, jazakallah. Kenapa tidak bareng? Belum ada. Nah. Baik, biar kita tidak lebih tapi tidak abe, saya ingatkan lagi, inkubasi COVID itu hari pertama kelima masuk tubuh, berkembang, tubuh panas, batuk, pilek, kemudian berlanjut ke sesak napas. Hari ke-6 sampai ke-14 proses antibodi imunitas kita tumbuh. Sampai hari ke-14 insya Allah virusnya mati. Nah, kita mestinya kalau kena virus itu ada untungnya. Setelah kita seperti ini, kita selanjutnya akan menjadi orang yang kebal terhadap corona itu. Nah, terus ambilkan di mejaku. Nah, kemudian untuk meningkatkan imunitas, minum vitamin C dan E, sekali lagi nanti disiapkan dari Yaumi, dari BMT, berjemur, totok saraf. Ini kan hal-hal yang mudah sekali dilakukan. Ya, nanti LPG juga begitu. Datang
berjemur senam, totok saraf. Yang laki-laki pada datang nggak? Ya, ayo udah senam monggo kowe ngenang ini dewe. Ya, yang penting kena sinar matahari langsung. Ya saya kira ya itu, ya. Oke, kalau ya. Oleh lembaga untuk membuat ikhtiar kauniyah sudah cukup. Tambah tanziliyah, ada ngaji di rumah, ada apa-apa udah cukup lah. Dan yang kedua, corona itu bukan virus yang menghinakan. Beda dengan AIDS, beda dengan raja singa, itu beda. Sehingga kalau misalnya naudzubillah min dzalik, kok kita sudah terkena, itu kan bukan permasalahan yang memalukan. Qadarullah mayasa, sehingga ya sudah, yang penting yang jadi patokan adalah apa yang sudah ditentukan oleh lembaga, sehingga yang suka bagi info itu lebih baik dihentikan saja, karena saya semakin takut itu dengan corona itu. Gitu Pak Jatiko. Kalau sekarang gimana? Sudah ayem Pak saya Pak. Ya wes, alhamdulillah sudah ada yang ayem, dan kita pakai yang ayem saja. Jangan yang medeni terus ya. Bukan kita abe enggak, seperti kata Pak Dokter Hewan tadi, malah Dokter Hewan tadi yang bicara kok. Ya kan enak, dia kan hanya menyatakan dengan memang ilmu yang betul-betul ada pada beliau tentang urusan pervirusan. Baik, demikian yang totok ini saya dapatkan dari anak yang belajar di Perancis. Dia yang mengaku kalau itu dia dapat tahun 13, bukan sekarang baru dapat enggak. 13 dia belajar kalau di kelenjar-kelenjar tubuh kita ada kelenjar-kelenjar listrik yang bisa dimanfaatkan untuk memperkuat imunitas tubuh, diantaranya dengan si sopo tadi pisang goreng apa timus tadi. Itu ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit aja hasil bincang-bincang saya dengan Dr. Husin tadi malam. Dr. Husin, dokter ahli yang dalam rumah sakit Farsafik. Saya bincang-bincang sampai jam 11:30 sambil diperiksa gitu. Yang pertama, bahwa virus itu hal yang biasa, bahwa virus ada di alam ini, di lingkungan kita itu biasa, ada memang gitu. Cuman virus itu lain tempat, lain agresinya. Ada satu tempat yang virus itu aktif, ada di tempat lain yang virus itu tidak aktif. Maka ini bukan mau mengabaikan, cuman memang virus itu bisa ditanggulangi dengan, kalau saran beliau, banyak-banyaklah berada di luar ruangan, di tempat panas maksudnya. Maka ketika tukang kita tanya, Pak, jenengan oga prei, tukang saya itu jawab gini, aku wis nok panasan ya Pak, dak wis virusnya sudah mati gitu ya. Tukang itu jawab begitu. Artinya virus itu akan berkembang di tempat yang ber-AC. Sehingga nek dobot gawe no AC nan ya kudune diimbangi dengan panasan tadi gitu. Untuk mahkota nanti akan kita sistem setiap jam 10
nanti senam. Ya. Kalau mahkota bisa Pak ya jam 10 ya. Jam 10 biasanya pas rehat itu ya, sebelum rehat senam sih. Bariku terus ngombe jahe. Jadi beliau agak santai. Saya itu ahli spesialis penyakit dalam. Saya pernah juga dia bercerita dengan orang Belanda. Pada saat itu dia belajar dengan saya untuk nangani virus tipes. Tipes itu kenapa di Indonesia orang kena tipes 3 hari diobati terus bisa pulang. Tapi kalau di Belanda enggak. Di Belanda itu kalau belum 3 bulan dia belum dibolehkan pulang. Banyak tahapan. Gitu. Kenapa begitu? Karena reaksi tipes di tempat tropis dengan di tempat yang lain seperti di Belanda tempat dingin itu tidak sama. Sama seperti virus ini, maka ya saya biasa aja. Salaman, mau yuk salaman. Enggak apa-apa. Nanti terus cuci tangan. Itu informasi tadi malam saya dengan dengan Dr. Husain. Ya, insya Allah apa yang disampaikan oleh Pak Jad dengan hal-hal ini tadi cukuplah, sehingga polemik untuk untuk di lingkungan kita, Ustadzah libur apa enggak, mahkota libur apa enggak, ya saya jawab bahwa karyawan Yaumi tetap masuk dengan hal-hal yang tadi sudah disampaikan oleh beliau Pak Jad Niko. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Slamet. Ada lagi? Udah nggak usah berharap loro kabeh. Enak ya sing loro ya. Loh, ora ono wong loro kok enak. Loro ku ya ora enak ngono lho. Lah iku kok ditanggung, ora usah masuk dibayari, iya tapi loro 37,6 pilek dan batuk. Iya makanya ora usah meri enak ya sing loro ya ora ono. Ya BPJS ya ngono iku. Baik, Ustaz Tanda dan saudara sekalian, ini sebagai kajian resmi kita. Jadi setelah ini sudah tidak ada lagi perkumpulan-perkumpulan grup kelompok-kelompok yang mengadakan kegiatan-kegiatan baik ngaji maupun anjang sana ya di sudah cukup. Terima kasih Mas Marsin tadi baksonya itu hasil dari anjang sana. Jadi alhamdulillah anjang sananya dibatalkan karena ada acara ini dan juga memang untuk ngerem adanya perkumpulan-perkumpulan kita. Baik Ustaz Tanda dan saudara sekalian, kita akhiri dengan bacaan Kifaratul Majlis. Kalau ada yang kurang jelas apa-apa WA lah atau SMS juga iso ya. WA lah dengan saya ya. Kalau ada yang perlu ditanyakan, ada yang mau protes, ada yang apa monggo silakan. Termasuk tanya, wudune nganggo sabun ku piye ya? Ora apa-apa ngono iku. Apik niku takok. Tak perhatikan juga. Karena jawaban saya 1 sampai 1001. Kita akhiri dengan doa. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian kajian yang telah disampaikan tentang coronavirus. Semoga kita semua dijauhkan dari segala wabah dan disehatkan badan kita dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup kajian siang pada hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.